Kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi sholli shodri wa yassir amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka halimul hakim. Baik, terima kasih atas kehadiran teman-teman. Sekali saya dan Mas Anggi. Kali ini di sesi ngomongin buku. Kali ini saya coba menginspeksi bukunya karya Dr. Henry Salahuddin. Sorry. Oke, jelas ya. Indahnya Keserasian Gender dalam Islam. Ini terbitan tahun 2020 oleh INSIS. Ini edisi kedua. Edisi kedua. Jadi edisi pertama itu 2017. Lalu edisi keduanya 2020. Singkatnya 2017 itu beliau membahaskan tentang RUU KKG, tentang rancangan undang-undang mengenai keadilan dan kesetaraan gender gitu. Nah, itu gagal. Dari itu diajukan dari 2011 ya, kalau satu saya lupa pastinya. Di sini nggak dijelaskan kapan pastinya KKG itu gagal gitu. Jadi sebenarnya gender sini dipakai untuk gender, indahnya keserasian gender ini dipakai untuk melawan langsung karena head to head, karena membahaskan tentang gender itu sendiri gitu. Terus kemudian 2020 ada pergantian isu gitu, jadi namanya bukan KKG lagi, tapi namanya RUU PKS, yaitu penghapusan kekerasan seksual. Jadi kekerasan seksual. Nah, terus ya, beliau bilang bahwa namanya berbeda tapi substansinya sama gitu. Jadi sebenarnya buku ini ada sedikit pergolakan di dalam pandangan Dr. Henry sendiri sebagai penulis ya. Jadi selama 3 tahun itu cetakan pertama itu menyebar luas kemana-mana gitu, dan beliau memberikan ceramah di beberapa tempat. Lalu kemudian beliau terdorong untuk menerbitkan kembali di cetakan kedua itu, dan menambahkan beberapa artikelnya itu karena ada beberapa desakan dari orang-orang yang sudah membaca gitu. Jadi dia dapat beberapa testimoni lah ya, kurang lebih dari para dosen, para mahasiswa, di mana mereka justru jadi bisa memahami bahwa feminisme itu seperti ini gitu. Dia mengetahui hakikat dasar feminis itu dari bukunya karya Dr. Henry, dan dia merasa bahwa saya harus menuliskan kembali dan menambahkan ulang gitu. Itu sebabnya itu latar belakang daripada edisi keduanya ini. Sehingga gender di sini, walaupun penamaan termanya itu pakai gender, tapi sebenarnya Dr. Henry ini tidak memakainya dalam Islam gitu. Beliau memakai jenis kelamin itu. Jadi pemakaian gender ini bukan dalam arti kita memakai terma as it is gitu. Beliau memakai termanya gender sini karena memang head to head sama KKG itu, keadilan dan kesetaraan gender, dan PKS itu juga ngomong kayak gitu. Walaupun menariknya dalam definisi-definisi tentang kekerasan seksual dan yang mana yang ada dalam draft UU mereka yang dikutip oleh Dr. Henry, mereka memakai jenis kelamin gitu, berdasarkan jenis kelamin. Jadi agak kontradiktif juga mereka. Kayak gitu. Ini bukunya tuh full artikel ya. Ini ada 26 artikel gitu. Beberapa judul-judulnya tuh seperti ketentuan umum RUU gender problematik, RUU kesetaraan gender untuk siapa, pengaruh utama gender mau kemana, RUU kesetaraan dan keadilan gender ekspresi kemarahan, kitab suci melanggar RUU gender, lamunan feminis dan problem pemberdayaan wanita, feminisme dan teori kemarahan, di balik politik kesetaraan, wanita jadi imam laki-laki tampil di UIN, murah teori batas ala Syahrul, dan banyak lainnya. Ada 26. Ada 26. Dan beliau memang ahli ya dalam gender ini ya, Pak Dr. Henry itu ya. Karena beliau mengutip langsung para pentolannya feminis lah ya, Barat itu seperti apa ya. Seperti Dora Russell ya, berakar pada feminis Barat ya. Itu feminis kolonial Barat ya. Dan Russell ini dia menjadikan organ tubuh perempuan sebagai alat politik ya. Kita bisa terus juga ada beliau juga mengutip Prof. Saparina, yaitu profesor di program studi wanita di Pasca-Sarjana UI. Jadi memang buku-buku karya Dr. Henry ini memang sangat memang ahlinya lah gitu, karena beliau juga beliau tidak membangun wacana ini sendiri dari dalam pikiran sendiri gitu, tapi beliau mengkritik dan memang memakai langsung dari
beliau kritik dan memakai terma-termanya dasarkan dari mereka itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya kita apa namanya, ketika kita berusaha untuk membahaskan suatu wacana dalam satu buku itu memang baiknya adalah kita harus disiplin dengan mengenali pasti apa yang dikritik itu sendiri. Kita harus mengenal dulu mereka sebagaimana adanya dulu, baru kita bisa kritik hal itu. Dan supaya kita juga tidak terjebak dalam wacana mereka gitu. Dan akhirnya ujung-ujungnya Dr. Henry itu memakai buku ini untuk eh, mengangkat keluarga, ketahanan keluarga, dan ini tampaknya ini menjadi narasi beliau ya sekarang tentang ketahanan keluarga. Dan ini sekarang saat ini tiap Kamis malam itu dilakukan di INSIS. September ini ya baru mulai. Kemarin pertemuan kedua kalau saya nggak salah. Kemarin tanggal 20 23 21 tanggal 21 September 2023 itu adalah pertemuan kedua tentang ketahanan keluarga dalam Islam gitu. Dan itu justru ini sekarang juga sedang digagas oleh Ayla kalau nggak salah ya, bahwa ketahanan keluarga itu menjadi kunci utama justru untuk melawan mereka secara head to head di UU gitu. Sebenarnya berusaha mungkin tampaknya menjadi sebuah pertarungan soal UU yang akhirnya saling membatalkan sih, karena RUU PKS kan sekarang sudah disahkan. Jadi kita tidak bisa membatalkannya dan sulit juga judicial review, maka mungkin juga saya berasumsi berarti penaikan untuk ketahanan keluarga itu adalah untuk supaya ada perlindungan dari kita dan kita bisa meminimalisir dampak risikonya itu. Gitu. Tapi sebenarnya bahasan gini bukan dalam bahasan buku ini ya gitu. Ini bukunya Indahnya Keserasian Gender dalam Islam. Dan menariknya adalah walaupun dikatakan gender di sini, tapi lagi-lagi tidak mengacu kepada gendernya orang Barat, tapi gendernya dalam Islam itu jenis kelamin itu sendiri. Dan ketika membahaskan keserasian itu, maka sebenarnya serasi itu kan dalam arti bahwa dia sudah melibatkan dua pihak gitu, dua pihak yang berbeda, tapi dia bermesra gitu. Kalau di Melayu itu mesra, dia tuh bersatu padu gitu. Dia berhubungan dengan baik gitu. Keserasian dalam Islam gitu. Jadi apa yang ada dalam Islam itu berusaha diangkat ya dalam hal keserasian itu. Nah, terus tapi ada penekatannya di sini, ada indahnya gitu. Jadi sebenarnya beliau sebenarnya sudah membangun sebuah wacana gitu bahwa sebenarnya pandangan kita terkait dengan soal gender dalam jenis kelamin itu tidak suatu hal yang sifatnya dualistik gitu. Dualisme gitu. Dualisme kan berarti kan ada satu hal yang sifatnya ada dua hal dia saling bertentangan gitu. Dia tidak bisa satukan. Memang dualisme kayak gitu. Makanya Barat tuh memang memiliki hal yang sifatnya dikotomi seperti itu, dualis gitu ya. Kalau nggak jiwa ya badan. Kalau nggak ini, kalau nggak A itu B. Gitu. Kalau nggak Demokrat, Republikan gitu. Dualistik. Gitu. Dualistik. Tapi kita tuh nggak gitu dalam hal ini nggak keserasian itu. Nah, terus kemudian ya diangkat kata-kata indah gitu. Jadi sehingga perkataan indah itu sebenarnya sudah menunjukkan bahwa dalam bayangan kita bahwa antara hubungan antara laki dan perempuan itu adanya unsur keindahan, bukan cuma semata-mata kebaikan dan bukan semata kebenarannya itu, tapi ada keindahan situ. Gitu. Ini baru saya inspek judul ya gitu. Jadi indah itu keindahan itu masuk dalam hal memang ranahnya seperti estetik ya gitu. Lalu saya kemarin dengar dari Bang Rijal bahwa sebenarnya keindahan itu sudah mencakupi banyak hal dalam hal kebenaran itu sendiri itu. Jadi kita tahu ini benar, oh ada laki-laki dan perempuan, ada laki-laki dilebihkan di satu tempat dan perempuan dilebihkan dalam satu tempat, tapi yang jadi laki-laki sebagai kawamahnya, sebagai pemimpinnya, lalu perempuan sebagai yang dipimpinnya itu. Tapi walaupun dikatakan gitu, tiap manusia itu tetap sebenarnya sudah dimintai pertanggungjawabannya, karena setiap sesuatu itu setiap seorang pemimpin itu akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpin itu. Nah, di sini disebutkan bahwa pria bertanggung jawab atas wanita dalam keluarganya. Wanita jadi pemimpin atas harta dan amanat dari suaminya. Jadi di sini wanita juga sebagai pemimpin gitu, tapi dalam hal apa yang diamanahkan oleh suaminya, yaitu ya berarti dalam keluarga, berarti anak, rumah itu, dan segala macam. Makanya sebenarnya satu istilah Arab yang saya tahu itu uh, ratu di rumah itu ya ibu gitu. Jadi ada semuanya ada tempat-tempat dan ini yang maksudnya keindahan itu jika saya membaca ya maksudnya indahnya itu seperti itu. Jadi bukan jadi sebuah kalau lucunya kalau ada dalam wacana feminis tuh
Keluarga itu adalah sebenarnya adalah sebuah pelembagaan dominasi laki-laki gitu. Itu kan kata mereka gitu. Jadi kenapa ditetapkan keluarga? Karena ini supaya pria itu bisa mendominasi laki-laki. Dan akhirnya makanya ada istilah marital rape gitu. Jadi perkosaan dalam pernikahan itu karena dia dalam hubungan intim itu tidak disetujui satu belah pihak gitu. Itu istilah mereka gitu. Nah, makanya kita supaya tidak terjebak ke hal itu ya kita harus munculkan wacana kita sendiri gitu. Keserasian inilah sebenarnya yang lebih diutamakan dan ditekankan oleh Dr. Henry itu. Gitu. Jika saya harus membaca dari sekedar judul aja, itu mainnya keindahan gitu. Jadi bukan soal benar salah, tapi ini juga soal dia tuh nyaman dan ada taste dalam jiwa gitu bahwa itu bukan suatu hal yang sifatnya semata-mata intelektual ya, tapi juga sebenarnya sifatnya dalam hati, dalam emosional itu. Emosional. Sehingga sebenarnya dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam satu institusi keluarga itu bukan sifatnya so-called patriarki gitu, bukan soal pendominasian lelaki dan akhirnya disahkan oleh pernikahan gitu. Tapi sebenarnya ini soal tiap tiap laki-laki dan perempuan punya beban tanggung jawabnya masing-masing gitu. Nah, beban tanggung jawabnya itulah akhirnya sebenarnya saling melengkapi gitu. Kalau kata Profan itu they are complementary opposite itu. Mereka sebenarnya saling berseberangan tapi mereka saling melengkapi hal itu. Jadi sebenarnya kita bukan, makanya kita tidak dualistik gitu. Makanya menurut saya ini bisa tepat untuk bisa menyelesaikan kenapa judulnya indahnya keserasian gender dalam Islam. Tapi saya tekankan lagi bahwa gender dimaksud ini jelas bukan gender yang sana. Dan pemakaian gender ini pun bukan dipakai untuk diemploy sebagai pengganti antara jenis kelamin yang bisa di interchangeably. Jadi kalau misalnya tanya kan kita nggak tanya gender kamu apa gitu, itu problematis gitu. Nah, kamu cowok cewek gitu kan kita langsung jelas kayak gitu. Kalau di Malaysia kamu jantinanya apa? Jantan betina. Jantan betina. Pilihan cuma ada dua kan. Tapi bagi gender itu kan ada banyak gitu. Makanya kita tidak pernah bertanya gendernya apa. Gitu. Jenis kelaminnya apa? Dia perempuan atau laki-laki. Karena bagi kita emang kita cuma mengafirmasi hal itu. Kayak gitu. Ini baru sudah judul, terus tadi juga soal apa basic bukunya. Lalu kemudian what kind of book is it? Nah, ini juga ini apa menariknya juga tidak ada di penjelasan sini ya. Biasanya kan ada di bagian belakangnya, bagian halaman pertamanya itu soal penerbitan. Tapi kalau saya harus melihat bahwa buku ini jenis apa, buku ini tipe pemikiran Islam, buku filsafat ya. Ya ini buku filsafat. Karena ini soal kerancuan dalam pemikiran kan sebenarnya itu bukan dalam kerancuan dalam hal sifat biologis ya. Nah, terus what the book is about, buku ini tentang apa? Beliau menjelaskan sini sebagai menjelaskan kerancuan dalam RUU KKG gitu, keadilan dan kesetaraan gender gitu. Jadi ini uh, saya ingat apa waktu itu Ustadz Syam ya, itu pernah diundang sebagai saksi ahli gitu di Mahkamah Agung ya. Saya lupa sih. Jadi kalau beliau bilang gitu. Jadi beliau datang sana diminta untuk minta pendapat soal RUU KKG itu. Lalu beliau menjawab dengan simpel, uh, apa pandangan apa Anda soal ini? Ya, gender itu kan bahasa asing ya. Jangan kita Indonesia. Oke, bahkan dari poin good tapi dari termanya itu sudah bermasalah karena ini kan jadi diserap gitu. Nah, makanya kan biasanya saya berpendapat dan saya mengikuti pendapat Prof. Anak kepala atas bahwa sebenarnya terma itu ada susupan word view-nya di situ. Jadi ketika kita masukin gender dan dimasukkan ke Indonesia sebagai KBBI, masukkan ke termanya itu dan itu jadi bahasa sehari-hari, sebenarnya kita kan jadi akan mengacu makna gendernya dari mereka, bukan dari kita Indonesia. Kita kan kenalnya uh, jenis kelaminnya apa gitu, dan itu kan akan keluar di sertifikat sertifikat akta kelahiran gitu kan jelas itu jenis kelaminnya apa, bukan gendernya apa. Ya sebenarnya dalam pandangan kita dan dalam kebiasaan sehari-hari itu ya sudah menjadi kebiasaan bahwa ya kalau nggak cowok cewek gitu ya. Tapi ketika gender tuh masuk ke vocabulary basic ya dalam perbendaharaan dasar diri kita itu kan jadi bermasalah, jadi problematis gitu. Makanya saya bilang gender ini sudah bermasalah dari awal dan jangan dikatakan ke orang-orang awam gitu, orang-orang yang nggak tahu itu apa. Karena kalau mereka tahu gender itu apa, terus dari kita, terus kemudian mereka melihat
gender di luar sana kan jadi berbeda gitu. Jadi perbendaharaan katanya itu jadi lain gitu. Jadi apa yang tertulis di KBBI itu kan nyatanya comot aja di sana gitu. Lalu akhirnya ya udah itu jadi penyusupan wordview asing itu, pahaman asing soal itu dari basic vocabulary itu, perbendaharaan kata itu. Makanya terma itu berbahaya sih kan hal kayak gitu. Karena dia emang ada sisipannya gitu, nggak bisa enggak gitu. Ada terma yang memang kita bisa serap gitu, oke, karena memang dia tidak berpengaruh secara worldview-nya itu apa, makanya itu menjadi key terms itu jadi kata kunci, terma kunci. Tapi ada juga memang hal yang seperti worldview ya, worldview itu memang kata kunci gitu. Kita akan serap itu menjadi pandangan alam gitu. Karena kita nggak bisa bilang pandangan dunia karena sebenarnya dunia itu hanya di sini saja gitu. Tapi kalau misalnya dikatakan alam, ada alam gaib, ada alam fisik gitu, dalam tabii gitu. Dan juga ada alam akhirat gitu. Jadi kita mengafirmasi banyak hal yang spektrum yang lebih luas itu. Ya, ketika dunia, tapi kita tidak bisa katakan apakah dunia itu mengacu kepada alam gaib juga gitu. Enggak, karena biasa strict dunia itu untuk yang hal yang fisik gitu, fisikal. Jadi emang kita pandangan alam bukan pandangan dunia. Dan ya kita serap worldview ya bebas aja karena dia sebenarnya tidak ada infusion di situ. Taruhlah kita memakai worldview terus kemudian kita masukin Immanuel Kant gitu. Ya enggak juga gitu karena sebenarnya kita sebenarnya bisa cut semantiknya gitu. Kita bisa cut makna yang akhirnya mengelilingi worldview-nya mereka itu sendiri. Makanya sebenarnya ketika diutarakan pemakaian kata terma worldview itu adalah Prof. Nakif atas ya beliau mendefinisikan makna worldview ada ru'yatul Islam wujud itu. Jadi pandangan Islam mengenai hakikat realitas dan kewujudan. Realitas dan kebenaran, sorry. The Islamic vision of reality and truth itu. Ya jadi definisinya worldview itu sendiri itu. Nah itu kalau ketika kayak gitu maka buat kita aman aja kita pakai selama kita definisi mengacu ke situ. Tapi gendernya berbeda gitu, gender berbeda. Saya sempat diskusi dengan Dr. Dinar mengenai terma gender itu bahwa memang secara terma bermasalah itu. Tapi apa pemakaian terma gender tuh nggak bisa dihindari gitu karena akhirnya anak-anak muslim umat muslim juga pasti akan bertemu dengan hal itu dan dalam tataran kampus pun itu udah ada kelihatan kekerasan secara gender itu sendiri itu. Jadi tetap perlu diajarkan tapi tetap dikasih tahu juga kritisnya tuh di mana gitu. Tapi kan berarti kan kita PR-nya jadi ada dua gitu. Bahkan tiga. Pertama, mengenalkan gender dalam Islam. Dua, mengenalkan gender dalam Barat. Ketiga, mengenalkan mereka antara conflicting duanya gitu. Karena kalau kita cuma menjelaskan as it is aja itu ya orang-orang jadi nggak bisa memutuskan mana yang baik dan mana yang benar. Dia nggak tahu mana titik salahnya di mana nggak tahu. Dan dia kan nggak tahu juga sebenarnya dalam Islam kita sebenarnya nggak pakai gituan gitu. Jadi makanya walaupun katakan oke kita pakai terma gender, tapi ya itu bukan jadi pertanyaan dasar kita kamu gendernya apa kan? Kayak gitu. Itu bahas terma gender. Lalu kerancuan RUKKG itu yang dilayangkan diajukan ke DPR itu sejak 24 Agustus 2011. Menurut Dr. Henry, KKG ini ada dua hal utama yang jadi inti pesannya. Itu pertama adalah soal dia membicarakan tentang isu seksualitas dan yang kedua adalah soal dekonstruktif agama. Ini sebenarnya dari pandangan sini aja tentang apa itu pria, apa itu wanita. Itu sebenarnya sangat jadi titik concern utama para feminis itu sendiri dan itu yang menjadi perbahasan mereka di KKG itu. Terus kata kawan saya juga apa beda antara KKG dan PKS sebenarnya sama cuma beda tempelan dong gitu. Mungkin mungkin ada perbedaan secara draftnya tapi sebenarnya itu tidak ada banyak berubah gitu. Kata Budinar dan tim Ayla itu bilang bahwa hampir nggak ada bedanya. Draftnya itu nggak ada bedanya. Draft akademiknya itu. Jadi sebenarnya kan sebelum sesuatu kita melayangkan untuk dibahas di DPR kan masih ada naskah akademik. Mereka pakai naskah akademik yang sama gitu. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya tanya, apakah naskah akademik itu bisa kita akses gitu? Kayak menurut saya jangan. Budina juga nanya waktu itu ada mahasiswa yang nanya, Bu, bolehkah saya membaca naskah akademik itu dan saya mengkritisi dari situ? Ya Budina bilang kamu nggak sanggup gitu karena ini sebenarnya multidisiplin gitu. Ini ada hukum, ada bahasan biologi, ada bahasan filsafat, semua bercampur di situ. Ya sebenarnya kalau masih mahasiswi S1 itu
Itu bukan bacaan itu, nggak bisa. Ya, jadi ya udah kita taklid aja gitu. Kita paham otoritas yang sekarang yang bukunya kita yang baca inspeksi dari Dr. Henry, pas lah gitu. Jadi kalau gitu, seksualitas dan konstruktif agama gitu. Nah, tapi agama di sini pun eh, secara pembacaan saya di inspeksi ini, yang dimaksud dengan agama itu yang di obrak-abrik sama mereka adalah soal keluarga, soal keluarga. Bagaimana sebenarnya institusi keluarga itu sebagai suatu hal yang sifatnya sangat tercela buat mereka, itu sebagai gak boleh ada. Gitu. Dan banyak uh, tadi kan saya sempat singgung bahwa apa keluarga itu ada sebuah pelembagaan atas dominasi laki-laki, itu sebenarnya definisi mereka gitu. Tapi jika saya balik lagi, saya cek lagi. Uh, Coach kelebihan. Nah, ini ada ini berapa kutipan aja dari dikutip dari ada beberapa contoh orang WHO atau orang-orang protokol feminis ya tentang keluarga mereka, apa yang maksud keluarga ya. Since marriage constitutes slavery for women, it is clear that the women's movements must concentrate on attacking this institution. Keluarga. Freedom for women cannot be won without the abolition of marriage. Sheila Cronin, the leader of the feminist organization now, the National Organization for Women. The nuclear family must be destroyed. Whatever its ultimate meaning, the breakup of families now is an objectively revolutionary process. Linda Garden. Keluarga lagi. Dibilang nuklir. Itu bukan mematikan. Marriage as an institution developed from rape as a practice. Andrea Dworkin, the decision of sexual intercourse is anti-feminist. We are taught, encouraged, molded by, and lured into accepting a range of false notions about the family. As a source of some of our most profound experiences, it continues to be such an integral part of our emotional lives that it appears beyond criticism. Yet, hiding from the truth of family life leaves women and children vulnerable. Canadian Panel on Violence Against Women. Ini bahkan cuma jadi 4 aja nih, sebenarnya mereka sudah begitu ilfilnya dan karena keluarga. Walaupun yang menariknya bisa ditanyakan kembali, jika mereka begitu membenci keluarga yang sekarang itu, maka sebenarnya bagaimana mereka membebaskan diri mereka dari ya mereka dari diri dari keluarga mereka sendiri itu gimana? Kan mereka benci keluarga nih. Setiap anak itu kan lahir dari keluarga gitu. Ada bapak, ada ayah, ada ibu. Nah, cara mereka membebaskan diri mereka dari keluarga itu seperti apa? Gitu? Karena mereka mempropagandakan, oh ini keluarga itu harus hancur, keluarga itu merusak. Oke, how do you actually exist from that family? How do you liberate yourself from the family that give birth to you? Gitu. Itu ya pertanyaan buat mereka sendiri ya. Jadi makanya apa mengimpor suatu terma tanpa kita pahami dari belakangnya ya itu sebenarnya sama aja mengimpor masalah mereka gitu. Terus lucunya mereka menyediakan solusi untuk masalah mereka sendiri ya. Kita kan dari awal nggak ada masalah soal itu. Lalu memaksakan jenis kelamin sebagai landasan ideologis bagi penduduk Indonesia dan jenis kelamin itu sebagai asas tunggalnya. Dia sebagai landasan dan juga jadi asas tunggal. Jadi sebenarnya kita kan bahas tolak ukurnya RUU KKG itu yang sekarang jadi RUU PKS ya based on jenis kelamin itu. Ada berapa pasal di sini yang diangkat ya? Ada pasal 67, 69, pasal 70. Saya cek lagi. Nah, ini pasal 67 dari RUU KGG. Pasal 67. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang memiliki unsur pembedaan, pembatasan, dan atau pengucian atas dasar jenis kelamin tertentu. Menarik ya? Mereka pakai jenis kelamin sini, bukan gender. Pasal 69. Setiap orang dilarang membuat tulisan dan atau pernyataan yang merendahkan dan atau melecehkan seseorang dan atau kelompok berdasarkan jenis kelamin tertentu untuk dipublikasikan. Jenis kelamin. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang memiliki unsur pembedaan, pembatasan, dan atau pengucilan atas dasar jenis kelamin tertentu. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 67, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak sekian rupiah.
Menarik ya, mereka pakai gender ya. Tapi maksudnya ujung-ujungnya dasarnya apa jenis kelamin? Apakah sebenarnya ketika seorang itu berganti so-called, ganti jenis kelamin tuh, ya berarti jenis kelamin kan? Bukan gendernya berganti. Dan sekarang jadi, oke, mereka nggak mau. Kemarin saya ketemu satu orang di sana dan dia mengatakan transpuan gitu. Saya dari laki-laki terus ke perempuan, trans ganti. Tapi kelaminnya nggak ganti. Ya, katanya ganti jenis kelamin, tapi ternyata mereka ganti kelamin nggak ganti. Maksudnya kenapa nggak ganti aja gitu? Nggak bisa gitu, karena itu perlu operasi kan, perlu operasi dan itu sebenarnya ada resiko, banyak resikonya. Mereka ganti mereka suntik hormon, apa lagi? Karena mereka punya pandangan soal apa itu, karena apa itu feminitas, apa itu maskulinitas. Tiap orang itu, walau dia dikatakan dia laki-laki, tapi dia bisa apa? Bisa belajar dan akhirnya bisa mengidentifikasikan dirinya sebagai sebagai perempuan selama dia mengakui adanya banyak feminitas dalam dirinya itu sendiri. Gitu. Ini pendapat saya pribadi, bagian ini pendapat saya pribadi. Jadi masih bisa di challenge. Tapi sebenarnya apa kurang lebih bahwa cara mereka berpikir tentang cara identifikasi dirinya sendiri itu bergantung kepada konsep mereka terkait apa itu feminin, apa itu maskulinitas. Ini jadi terma kunci bagi mereka, bagi mereka. Gitu. Makanya sebenarnya lagi-lagi saya katakan, saya langsung potong aja bahwa di Islam tuh kita nggak kenal kayak gitu. Ya, kita sebenarnya nggak ada pusing soalnya itu. Terus apakah sebenarnya pria yang ke perempuanan itu sholatnya itu nggak boleh di saf pertama gitu. Kalau dia harus di saf belakang yang dekat dengan perempuan. Apakah perempuan yang ke laki-lakian itu sebaiknya sholat di saf depan itu yang dekat dengan laki kan nggak. Konsekuensi logisnya nggak kayak gitu. Karena ada perbedaan, kalau di Islam itu kan ada perbedaan keutamaan ya. Kalau laki-laki paling utama itu di saf paling depan, kalau perempuan utamanya ada di saf paling belakang. Tapi kan konsekuensi kalau kita memandang bahwa adanya feminitas dalam satu perempuan, dalam laki-laki, dan adanya maskulinitas dalam perempuan, ya kurang lebih jadi kayak gitu kan. Kita ngegeser kayak gitu. Ya makanya saya bilang jangan masukin terma asal gitu. Jadi karena kita masukin masalah mereka ke kita, terus kita jadi mikir, wah itu jadi gimana ya gitu. Ya, cut lah dari awal itu. Katanya dari awal. Makanya memang pemakaian sama gender itu memang harus hati-hati gitu. Ya, karena kita harus jelaskan Islam itu apa, dan kita harus jelaskan yang Barat seperti apa, dan kita harus jelaskan titik bedanya utamanya dari mana gitu, sehingga tidak dipakai dengan segitu mudah gitu. Lalu ideologi gender itu menurut teman Henry itu sebenarnya ideologi yang transnasional. Dia masuk ke Indonesia tahun 90-an. Feminis itu tidak paham institusi keluarga kecuali bentuk pelembagaan dominasi laki-laki ini yang tadi saya sebut. Terus feminisme itu punya banyak tipe ya. Jadi mereka tidak punya so-called unity dalam feminisme. Uh, mereka tidak punya kesetaraan bahkan dalam tiap aliran itu beda. Ada yang disebut radikal, ada yang disebut liberal, ada banyak-banyak. Dan satu aliran satu sama lainnya itu tidak tidak merepresentasikan feminisme itu. Jadi kadang kita harus jeli sebenarnya melihat feminis bagaimana itu feminis bagaimana. Dia feminis aliran apa. Tapi yang Dr. Henry baca dari apa? Dari yang dilayangkan oleh kelompok ini, kelompok yang mengajukan RUU KKG dan RUU PKS itu ada feminisme radikal konservatif gitu. Itu jadi radikal. Radikal ini kalau menurut Syam ya aslinya tuh radikal tuh fokusnya kepada sampai ke akar gitu. Radikal. Dia mengubah secara radikal, dia mengubah secara radically change gitu. Berarti perubahan secara dari akar sampai ke atas semuanya itu secara radikal. Berarti totally revolution gitu. Kurang kayak gitu. Ya jadi apa radikal di sini berarti poinnya ada dia memang berusaha untuk dia secara memverbalkan penyerangan atas keluarga gitu sebagai institusi gitu. Dia merasa bahwa wanita itu tunduk pada laki-laki sehingga dia harus dilawan gitu.
kurang lebih kayak gitu. Oh sorry, ada feminis sosialis juga gitu. Jadi saya nggak, ya, saya bukan ahlinya sih ini, tapi intinya kurang lebih ada banyak sekali alirannya, dan setiap aliran itu memiliki titik distinksi yang berbeda-beda juga gitu. Jadi kita seperti tadi bilang, mereka tidak memiliki unity dalam hal ini. Lalu kemudian Dr. Henry menuliskan bahwa perlunya disusun RUU keserasian gender yang akomodatif terhadap kecenderungan dan karakteristik pria dan perempuan tanpa memarginalkan nilai agama dan budaya bangsa yang diangkat dari pemahaman Prof. Prof. Hamid ya. Sini beliau masih nulis Dr. Hamid Associate Prof. Ya. Tapi kan itu 2017 kayaknya, iya 2017. Sekarang udah 7 tahun ke belakang sampai sekarang beliau kan jadi Prof sekarang. Jadi maksudnya apa? Nah akhirnya perlu disusun RUU kesetaraan gender gitu. Nah akhirnya yang diangkat gender, gitu. Tapi sebenarnya pemaknaannya itu berbeda sama yang sana. Jadi pemasukan terma gender ini memang untuk masuk head to head gitu. Tapi ketika jelaskan gender ini maksud apa itu berbeda. Lalu ini pengantar kedua ya, pengantar edisi kedua. Jadi beda ya antara pengantar edisi pertama dan edisi kedua. RUU KKI gagal. Nah, 2020 KKI udah gagal, tapi Eropa KS itu ada dan substansinya itu sama. Nah, terus saya menyebut apa? Nah, tapi sebenarnya walaupun dibilang sama, ada bahasan di sini jumpy feminis ya. Jumpy kan saya poinnya kayak kumat kamitnya orang-orang kita bahaskan dia sedang berbuat apa itu diulang-ulang diulang-ulang diulang. Ya, seperti ritual ya, seperti ritual seperti apa lagi ya? Seperti doa, seperti apa? Seperti doa yang terus diucapkan sebagai bagian untuk sebelum maju pada satu hal gitu. Jampi-jampi, diulang-ulang terus diulang-ulang terus. Nomor beliau ada menurut beliau ada 5 yang jadi jampi-jampi feminis ya. Ya kita beliau menyebut. Pertama adalah isu kontrol tubuh. Jadi makanya kan apa kalau mungkin teman-teman ikutin beritanya kan apa soal apakah ini apa namanya apakah aborsi itu adalah hak perempuan. Tuh itu isunya. Kan anak itu janin itu ada di perempuan. Berarti yang menentukan hidup atau tidaknya si janin itu anak itu ya perempuan itu. Sehingga menurut mereka aborsi itu boleh. Karena lu numpang di gua gitu. Tapi ada yang bilang enggak, karena ya itu adalah etnitas yang berbeda itu. Anak tuh udah berbeda daripada ibunya gitu. Tapi cuma karena tubuhnya di situ. Tapi kan isunya kayak gitu, kontrol tubuh. Lalu kedua adalah konstruk sosial gitu. Jadi konstruk sosial ini ada soal apakah sebenarnya pemilihan jenis kelamin itu adalah dari pemahaman sosial tentang laki-laki dan pemahaman sosial tentang perempuan. Jadi agak sedikit berbeda nih antara antara jenis kelamin laki dan pria, lalu kemudian adalah konstruk sosial atau soal feminitas dan maskulinitas. Itu tolong dibedakan. Itu karena mereka berada dalam spektrum berbeda. Tapi mereka poin titik tekannya tuh ada di konstruk sosial gitu. Kalau kata Bu Dinar, gender itu ada tiga gelombang, ada tiga generasi. Gelombang pertama itu gender sebagai jenis kelamin. Gelombang kedua itu gender sebagai yang distinct daripada seks. Dia berbeda. Seks itu biological, gender itu social construct. Yang ketiga itu dia mengatakan bahwa gender gender dan seks itu sama-sama social construct. Jadi yang paling ngaco tuh yang paling yang ketiga ini gitu. Jadi karena bagi mereka bahkan biological sex itu ada konstruk sosial juga gitu. Padahal kan jelas kita sebenarnya mengacu pada si fisiknya itu gitu. Jadi kan kelihatan jelas, oh bayi ini keluar lahir, dilihatin jenis kelaminnya. Tapi bagi mereka nggak boleh gitu. Jadi makanya makanya ini yang jadi bermasalah di sana. Ketika menyertakan sertifikat akte kelahiran ya saya itu seks itu dihapus. Kenapa? Karena tidak mau dijudge dari sejak kecil. Jadi bayangkan kekacauan mereka tuh bahkan sudah sampai dalam tahap level institusi kesehatan seperti itu. Gitu. Karena bagi mereka umur 4 tahun itu sudah diajarin kayak gitu. Makanya uh, mereka sekarang lagi pada ribut kan soal itu. Uh, Mereka ribut apa?
don't teach gender in our school, leave our kids alone, kayak gitu. Itu kayak gitu. Lalu ada seksualitas, ini lagi soal jenis kelamin itu, terus feminitas dan sosial, apa feminitas dan juga laki-laki. Terus yang keempat ada radikalisme tentang pengusahaan semuanya secara dasar. Lalu kelima ada persatuan dan kebebasan ekspresi. Gitu. Itu ini jadi sebuah terma-terma apa ini jadi isu-isu concern mereka gitu menurut Dr. Henry. Tapi sebenarnya beliau tidak menjabarkan sebenarnya spesifik apa yang dimaksud di antara kelima terma ini dan kenapa itu sosial itu, kenapa apa kenapa beliau tidak memberikan contoh bagaimana caranya para feminis itu memakai isu-isu ini dalam spesifik kayak gitu. Gitu. Dan makanya ini kita baca dari pandangan beliau aja, dia beliau merangkum kurang lebih pembahasan mereka tuh seperti ini. Gitu. Lalu kemudian ada pembahasan soal dalam feminis di Indonesia itu tidak ada kemandirian berpikirnya. Jadi karena mereka tuh langsung mencomot aja dari feminis Barat gitu. Itu seperti tadi ada bahasan soal Dora Russell, Dora Russell, Dora Russell. Sebentar saya cek lagi. Ya, Dora Russell. Dalam bukunya The Body and Socialism dalam 1920. Dalam isu seksualitas dan kebebasan mengelola tubuh perempuan misalnya, argumen feminis lokal di Indonesia sebenarnya berakar pada feminis barat seperti Dora Russell. Itu ide pembebasan tubuh perempuan dalam menikmati kesenangan seksual ada tema yang dikatakan berulang-ulang untuk memberi kemajuan bagi perempuan ke arah kesetaraan dan kebebasan. Maka tugas penting feminisme modern menurut Dora adalah menerima dan memperagakan seks. Dari sini muncul ide mempolitisasi tubuh perempuan untuk menguasai dunia. Jadi ketika kita melihat sebenarnya apa yang terjadi dalam feminis di Indonesia, sebenarnya nah, kita nggak ada rujukan dari Indonesia itu sendiri gitu. Tapi jadi kita harus mengacu pada si Barat itu sendiri karena mereka memang lagi impor gitu, mereka impor. Ismenya mereka itu diimpor. Jadi kalau kita apa namanya? Kalau kita impor barangnya defect, ya kan kita harus cek yang negara mengimpor itu kan gitu. Bukan kita cek lu gimana sih kan kok lu datangin barang ini enggak. Kita nggak bisa menyalahkan mereka yang datangin itu gitu. Kita harus kenapa lu impor barang ini gitu. Jadi kayak gitu. Nah, akhirnya kita harus kalau memperbaikinya kita pasti ngecek dari si negara pengimpor yang impor itu. Gitu. Itu contoh singkat aja untuk betapa gitu, problematisnya gitu, persoalan gender ini. Gitu. Jadi dan tapi di sini juga kata bahwa feminis itu ya apa nih? Saya pernah dengar bahwa feminis itu tidak ada filosofinya gitu sebenarnya. Siapa yang mereka rujuk ketika membahaskan soal ini itu enggak ada. Ya, akhirnya ujung-ujungnya yang bahas itu dari cowok juga, dari Freud, dari Aristoteles, dan banyak beberapa filsuf lainnya yang sebenarnya jadi tidak apa ya, sebenarnya tidak merepresentasikan mereka juga gitu. Itulah. Terus kemudian feminis menurut Dr. Henry, oh Rocky Gerung ya, ya Rocky Gerung. Tapi saya juga pernah ingat klaimnya Rocky Gerung bahwa apa? Feminisme itu adalah sebuah filsafat yang koheren, yang sempurna apa yang lengkap. Oh sorry bang, feminisme adalah sebuah filsafat yang lengkap gitu. Ya, saya nggak tahu apa yang dimaksud lengkap ya. Saya nggak tahu yang dimaksud lengkap, tapi kalau yang dimaksud lengkap adalah dia sudah membahaskan secara ontologinya, secara psikologinya, ya secara perguruan itu kayaknya enggak sih gitu. Atau seperti aksiologinya itu. Kalau kan filsafat itu kan ada kebagi tiga ya biasanya. Kalau kata Prof Zain itu ini pembagian yang sangat klasik saja dulu. Pembagian ontologi, bahasa pembahasan bahasan ontologi, bahasan aksiologi, sama epistemologi. Itu menurut beliau jadul. Jadi soal kewujudan, soal sumber ilmunya, lalu kemudian juga soal soal seninya, etikanya. Tapi kalau dalam bahasan Prof. ini ada tiga hal, itu pertama adalah ontologi, terus ada psikologi, rasional psikologi, lalu ada kemudian secara ada ontologi, ada
Ada ontologi, ada kosmologi, and rational psychology. Itu rational psychology. Ini pembagian metafisik ya, yang nggak tahu ya bilangnya baru atau bukan ya. Tapi beda, bukan ontologi, bukan epistemologi dan aksiologi gitu. Tapi ini ontologi, kosmologi, dan rational psychology. Kalau kita timbang feminisme dari sini, saya kira juga itu bakal bujar sendiri sih, bongkar sendiri. Kayak gitu. Jadi saya nggak ngerti maksud. Ya memang jelas ya nggak ada kemandirian berpikir, dan kalau Rocky Gerung bilang tuh filsafat lengkap, ya dialah yang harus menjelaskan. Kita nggak perlu pusing dengan apa yang mereka keluarkan. Feminis Indonesia itu sebenarnya baru di tingkat repetisi. Ini menurut Prof. Saparinah. Itu. Beliau adalah seorang dosen di apa? Studi perempuan ya, studi perempuan di Pasca Sarjana UI gitu. Feminis Indonesia baru tingkat repetisi isu-isu feminis gitu. Jadi dia jadi feminis di Indonesia lagi itu cuma, kalau buat saya jadi kalau cuma repetisi berarti cuma jadi toa aja sebenarnya. Tapi yang ngomong orang barat tuh. Jadi cuma sebagai amplification aja gitu dari isu luar. Jadi kalau kita mau ngebedah gitu, pemikiran mereka bukan di sini, kita rujuk orang sana barat yang kita rujuk. Makanya seperti tadi apa tentang isu seksualitas dan kebebasan berekspresi itu menurut Dr. Henry itu dari akarnya itu dari Dora Russell gitu. Jadi kita ya rujuk ke sana lah gitu. Gak ada orang Indonesia yang sebenarnya kita bisa gitu. Jadi kalau mau head to head diskusinya ya bukan sama orang Indonesia. Kayak gitu. Terus juga apa di sini apa dokter ini juga menyoroti kenapa di edisi kedua ini apa kenapa apa apa yang dibahas itu kekerasan bukan kejahatan gitu. Sini beliau mengatakan bahwa sebenarnya dalam term apa dalam kamus Indonesia itu kekerasan itu punya dua hal gitu. Punya dua makna. Sebentar saya cek lagi untuk mengutip kata-kata yang lengkap ini. Kenapa kenapa para penggaung itu tidak mau memakai kata kejahatan ya, karena kejahatan secara fisik ya juga saya tidak salah tangkap ya. Tapi kalau di KBBI, istilah kekerasan mencakup dua arti yang lebih luas daripada kejahatan, yakni bisa berarti penyiksaan, penganiayaan atau pemaksaan. Sebenarnya pokoknya ada dari pemaksaan. Makanya bagi mereka ada namanya, makanya ada terma dari mereka ada namanya sexual consent gitu. Sexual consent. Jadi kesepakatan secara seksual ya, saya nggak ngerti juga kan. Penggunaan istilah kekerasan seksual memang selaras dengan prinsip feminisme dan tidak sesuai dengan budaya nilai bangsa Indonesia. Kekerasan seksual mencakup segala aktivitas seksual yang tidak berlandaskan suka sama suka ini seksual dan atau disertai dengan penganiayaan. Penganiayaan jenis apa atas dasar ekspresi identitas jenis kelamin gender yang maksud ya. Jadi bagi mereka kalau misalnya saya tidak mengafirmasi si transpuan tadi, saya dianggap menganiaya dia dan dia bisa melaporkan saya. Itu karena memang apa namanya? Definisinya kan luas banget ya. Jadi maksudnya kalau dia mau memperkarakan saya itu bisa banget gitu karena ada landasan hukum ya. Gitu. Landasan hukumnya kayak gitu. Makanya kenapa mereka tidak mau masukin kejahatan gitu. Karena kejahatan setahu saya itu dia emang fisik gitu. Kejahatan pembunuhan, kejahatan pencurian. Dilihat itu. Bukan dalam hal sifatnya pemikiran terma kayak gitu. Makanya terma yang digaungkan sekarang itu adalah kekerasan seksual. Tapi kekerasan seksual yang dimaksud bukan soal jenis kelamin, tapi soal identitas gender itu. Jadi ngacunya ke situ. Itu makanya saya bilang apa? Hati-hati sama terma gitu, hati-hati sama terma. Um, ya gitu. Kekerasan sama kejahatan. Lalu terakhir di edisi kedua, Islam mengajarkan menjadi wanita baik gitu. Tapi dalam penulisan Dr. Henry, beliau justru memberikan banyak bukti-bukti sejarah gitu bahwa peran wanita dalam sejarah Islam gitu dalam bidang pendidikan maupun politik. Gitu. Dalam kerajaan ini, dalam fase ini, dalam tahun ini, tahun sekian dalam kejaran sejarah peradaban Islam itu banyak peran wanita di sana. Gitu. Nah, di sini bukti ini menurut Dr. Hendra adalah ini menunjukkan bahwa kita di Islam itu tidak ada masalah diskriminasi terhadap perempuan karena setiap perempuan itu tiap perempuan itu sebenarnya punya kebebasan dalam hal berperan dalam peran publik gitu.
kayak itu kan kayak gitu. Jadi ini mainnya itu seperti itu ya. Jadi bagi mereka, bagi Barat khususnya di sini feminis, bahwa perempuan di mereka tidak memiliki akses terhadap peran publik gitu. Peran wanita hanya di rumah saja gitu, hanya bekerja untuk keluarga gitu. Maka bagi mereka itu ada subordinasi. Tapi dalam Islam ya memang tidak ada urusan seperti itu, dan kita nggak pernah kita langsung bantai gampang, dan secara fakta historis seperti itu. Apakah ada ulama perempuan? Banyak. Imam Syafi'i guru-gurunya perempuan banyak kan. Aisyah radhiyallahu anha adalah guru bagi banyak orang gitu, bagi para sahabat zaman itu. Dan kalau teman-teman tahu apa muhadisat karyanya Dr. Akram Nadawi, itu membahas para muhadis perempuan itu sendiri gitu. Tapi yang lucu nulis laki-laki. Jadi kalau mereka mengatakan bahwa apa itu kan ada kan itu apa perempuan itu perannya gitu, dia tapi jasem pria gitu. Bagaimana itu kan kontradiksi gitu. Tapi buat kita enggak. Jadi karena bagi mereka itu, makanya mereka menggugat tafsir yang ada zaman sekarang. Mereka menggugat yang disebut so-called syariah yang diterapkan itu fikih itu terlalu maskulin. Karena yang ngomong ulamanya pria. Makanya sekarang diubah apa harus ada pembahasan itu dalam perempuan gitu. Karena bagi mereka jenis kelamin itu menentukan apa bentuk penjelasannya gitu. Makanya sekarang ada terma baru di Indonesia, saya nggak tahu di luar negeri. Ada yang namanya disebut ulama keperempuanan. Jadi kalau ada laki-laki tapi dia mengarus utamakan apa kesetaraan gender atau enggak pengutamaan apa perempuan, itu disebut ulama keperempuanan gitu. Jadi walaupun dia pria tapi dia memiliki mungkin ya mungkin dia memiliki feminitas gitu, sehingga kita bisa katakan oh dia mewakili kita, merepresentasi kita gitu. Kita orang-orang yang dalam gender ini yang mengafirmasi what feminis itu. Dan juga dalam peran politik, jadi sebenarnya membantah mereka gampang banget ya dari sejarah ini, sejarah politik ya. Lagi-lagi sebenarnya ini adalah bentuk, sebenarnya ini karya beliau ini adalah bentuk peneguhan posisi Muslim di tengah arus wacana diskursus wacana gender ini gitu. Ya sebenarnya menurut saya tidak ada, pokoknya tidak ada sebenarnya kalau pembacaan saya itu adalah bahwa tidak ada penekanan soal ini tuh nggak bermasalah. Apa ini tuh kita sebenarnya tidak ada masalah soal itu. Perannya bukan situ. Jadi kita langsung dokter hanya mengangkat pembantahan itu dari sejarah, fakta historisnya, lalu kemudian masuki ke fikih. Gitu. Masuki ke fikih soal hubungan laki-laki dan perempuan gitu. Terus kalau dalam keluarga tuh institusi keluarga itu dalam Islam ada seperti apa? Sistemnya berpasangan pria laki-laki, sorry, pria perempuan. Lalu laki-laki suami itu menjadi pakaian bagi istri dan istri itu menjadi pakaian bagi suami. Ini kan sebenarnya metaforikal itu, pakaian itu. Tapi sebenarnya pakaian itu selain daripada dia melindungi, dia juga sifatnya menutupi aib gitu. Ada dua peran pakaian. Pengetahuan saya tuh itu makna dari para pakaian itu apa di riwayat hadisnya itu. Dia melindungi dan juga dia menutup aib. Lalu ada ibadah mahdoh itu puasa, sholat, zakat, itu berbeda antara laki dan perempuan. Jadi sebenarnya kita emang nggak ada masalah itu. Dan ya udah ya jadi dokter ini hanya menegaskan bahwa di Islam tidak ada masalah itu dan kita sebenarnya sudah punya sistem itu sendiri. Ya gitu. Menurut saya eh, apa itu apa ini inspeksi saya dan saya hanya membaca pengantar penulisnya itu. Pengantar beliau itu kurang lebih ada 15 halaman ya, 15 halaman. Nah, terus beliau sisanya ya artikel gitu, artikel halaman 1 sampai 184 gitu. Jadi ada kalau teman-teman membaca secara analytical reading ada 104 halaman teman-teman harus baca. Itu daftar pustaka, indeks sampai biodata penulis itu 203 halaman tuh. Jadi buku ini sebenarnya layak untuk dibaca analitis. Kesimpulan saya itu kayak gitu. Karena kita kan sebenarnya akan tahu detail argumentasi beliau sebenarnya ketika membahaskan tentang jin itu masalahnya di mana, titik-titik poin bermasalah itu ada di mana, apa yang diutarakan mereka secara konstitusional, apa yang mereka bahaskan secara diskursus buku-bukuan tuh ada jelas gitu. Jadi beliau sini masih pasti beliau tuh menyebutkan detail itu dan lengkap dan kita bisa rujuk langsung supaya kita bisa cross check gitu. Ya beliau memang peneliti yang serius.
gitu. Itu makanya ini bukunya sangat layak untuk dibaca secara analitis gitu. Um, saya belum nemu pembahasan kayak gini di tempat lain. Mungkin ada juga apa buku antologi delusi kesetaraan gender, karya Budina sebagai editornya dan buku yang lain. Kayak itu atau enggak apa uh, menuju transformasi fitrah. Ya, transformasi fitrah itu juga satu buku Dinar itu masalah itu antologi juga. Gitu. Tapi sebenarnya membahaskan soal gender itu apa ataupun dalam Islam itu apa. Inilah gitu. Tapi kalau misalnya dilihat ya, kalau teman-teman perhatikan ya, bahwa apa isi artikel beliau, ini artikel beliau tuh ditulis di media cetak dan ya di media cetak dan juga di web gitu. Dari 2007 kata beliau, dari 2007, 17 sih kurang beda 10 tahun lah ya. Dan dikumpulkan. Isi-isi artikelnya itu semuanya tuh semuanya serba masalah, semuanya serba masalah. Hmm, masalah-masalah gender tuh apa? Terus kemudian bahasan Islamnya tuh dari 26 judul apa judul menjudul artikel apa namanya pembahasan Islamnya itu dikit cuma kayak misalnya ini saya yakin apa soal jadi apa ada jadi kan kalau kita melihat orang mengkritik kan berarti jadi isinya negatif-negatif tapi ketika membahaskan positif narasi Islam kita tuh Islam gender dan keluarga perbedaan adalah keserasian serasi itu indah tapi 23 artikelnya itu semua serba menunjukkan masalah kayak gitu jadi banyak bagi teman-teman yang jelas ingin tahu sebenarnya isu-isu dalam wacana feminis ya bacalah ini gitu. Jadi beliau menjelaskan secara detail dan bisa tahu juga argumentasi mereka datang dari sumber dari mana. Jadi itu sangat-sangat komprehensif ya untuk soal pembahasan gender. Ini buku-buku ini saya mau bilang ini bukunya intermediate ya, intermediate. Tidak terlalu advance secara analitikalnya karena itu sebenarnya apa ini memang ini penelitian. Maksudnya beliau kan memang peneliti serius dan memang belum ahli soal isu gender ini. Dan beliau ada buku baru juga apa sebelum baru nggak juga ya 2021 bah 2022 tentang apa ideologi gender dalam studi Islam itu buku bedanya saya belum inspek yang itu jadi belum tahu bedanya di mana tapi kalau lebih itu sebenarnya sudah menunjukkan betapa beliau memang ahli dalam hal ini gitu jadi beliau memang rujukan kita untuk soal gender selain dari Pak Budina dan juga tim Ayla lainnya dan tim CGS ya tim CGS ya tadi saya bilang apa tidak buku ini intermediate kita bisa tahu sebenarnya terma-terma ini maksud itu apa kita bisa paham buku-bukunya jadi ya, pas untuk pemula tapi saya tidak terlalu advance juga karena sebenarnya pembahasan tidak langsung secara philosophical counter argument gitu kan juga pembahasan yang sebenarnya langsung membuat narasinya langsung menggeser dalam Islam tuh kita bahasannya kayak gini bahasan kayak gini bahasan kayak gini karena menurut saya ke pembahasan gender itu uh, lebih banyak jadinya apa explain the problem explain the problem terus Bu Dina juga bilang kalau mau Islamisasi soal gender nih ya juga Islamisasi ilmu sosial juga gitu. Jadi sebenarnya PR masih banyak kayak gitu. Jadi menurut saya memang ya sudah tepat lah bahwa beliau memposisikan diri untuk bisa menjelaskan masalah-masalahnya itu dulu gitu. Lalu memberikan hint gitu bahwa sebenarnya kita tuh sebenarnya mengacu pada ke keluarga gitu, sebenarnya keluarga. Kita harus membangun institusi keluarga dan itu harus diteguhkan. Saya bilang diteguhkan ya, karena sebenarnya kan kita tidak ada masalah sejak dari awal tapi persoalan soal keluarga itu menjadi sebuah hal yang sifatnya jadi fundamental dirusak sama mereka gitu. Ya, sehingga kita harus perlu tahu lagi tentang keluarga itu apa, bahasanya apa, dan kenapa ini penting gitu. Kenapa ini penting, berbeda sama mereka. Itu saja saya membaca ini bukunya. Niatnya saya tuh 45 menit ya, tapi nyata 1 jam gitu, 1 jam 20 menit. Dan saya hanya membaca 15 halaman ini apa introduction-nya itu, makanya apa kalau teman-teman baca diikut How to Read the Book dan juga diikut di Overcome Sudoku saya katakan bahwa sebenarnya pembahasan di introduction itu sangat-sangat krusial gitu karena disitulah dimana penulis itu memaparkan masalahnya dan kenapa menjustifikasi gitu. Dan juga akhirnya ini juga menjadi sebuah penjustifikasian bahwa buku-buku yang sifatnya tematik dan jadinya pengumpulan artikel itu sebenarnya dia dihimpun dalam satu judul itu justifikasi ada di introduction gitu. Jadi jangan skip introduction itu. Soalnya ada juga kawan yang dalam program saya Pak Sundog itu gimana cara ini apa artikel-artikel tuh banyak banget ada 20 saya gimana di pinggir gitu.
gitu. Kalau mau sih ya baca 4 artikel aja, 3 sampai 4 artikel. Aku memang tidak menjelaskan secara jabar, tapi ternyata saya tanya ke ke Yogi bahwa apa soal kalau bacanya artikel itu apa eh, lihat aja judulnya gitu, lihat judulnya itu justru sebenarnya sudah bisa menghimpun secara keseluruhan artikel itu sebenarnya soal apa itu, dan ada lagi lihat justifikasi ada di introduction itu cuma kita perlu jeli aja yang membacanya dan mana saja yang menjadi penting. Itu saja saya. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf jika ada kekurangan dan pasti kayak gimana, tapi saya buka kesempatan bagi teman-teman jika ingin bertanya gitu, boleh open mic aja langsung. Ada Mas Anggi, ada Mas Ganesha, dan Irja. Anda mau nanya? Nggak ada? Saya hitung sampai 5 ya. Kalau nggak ada, kita udah. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, nggak ada ya. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Semoga bermanfaat. Bahkan maupun dalam sesi inspeksi ini, tapi sebenarnya kita bisa dapat banyak manfaat dari buku ini. Gitu. Dan terus membaca dan habiskan sundukunya. Gitu. Jika tertarik ya bisa ikut IG saya. Saya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.